Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya Santi Alkohar Family. Oke, sebelum saya memulai materi kali ini, sebelumnya bagi teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa baru saya yang belum subscribe, dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya channel YouTube pengajian saya. Dengan kalian subscribe, saya akan lebih bisa menjadi lebih semangat lagi ya. Jadi bisa lebih meningkatkan performa saya untuk bisa membuat materi video pembelajaran yang menarik dan sangat bermanfaat tentunya. Baik, sebelumnya di sini mahasiswa-mahasiswa baru saya yang menonton video ini itu kan baru memasuki usia baru memasuki semester penjurusan. Jadi rata-rata semester 4 semua ya. Nah, di semester 4 ini kalian sudah mengambil jurusan manajemen keuangan. Dimana manajemen keuangan ini notabene-nya banyak dengan perhitungan-perhitungan ya. Jadi mungkin di antara mahasiswa-mahasiswa saya yang mengambil penjurusan manajemen keuangan, mungkin kalian rata-rata suka dengan menghitung ya atau ilmu ekstrak. Mantap. Oke. Jadi saya ingin di video saya kali ini saya ingin membahas tentang manajemen keuangan, materi tambahan yang tidak dijelaskan di slide. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manajemen keuangan itu adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas dan mengkaji serta menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana. Nah, itu kan di slide sudah dijelaskan ya mengenai apa itu manajemen keuangan dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin coba memberikan materi tambahan kepada mahasiswa-mahasiswa saya atau kepada teman-teman sekalian mengenai asal mula modal. Jadi kita itu kan di manajemen keuangan itu kan memanage dari mana modal, terus cara mengelola modal atau dana dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita mempunyai perusahaan pemula, kalau misalnya kita baru buka usaha gitu kan. Nah, misalnya kita itu membentuk sebuah tim. Nah, di tim itu kan kita nanti akan memberikan planning, fungsi-fungsi manajemen ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, dari segi planning atau perencanaan, selain kita menetapkan perencanaannya seperti apa, itu juga kan di situ ada namanya perencanaan modal. Jadi di mana si perusahaan itu yang akan kita dirikan itu modalnya dari mana aja sih? Kita mau buat modalnya itu apakah dari anggota tim saja atau dari satu perorangan, ataukah kerjasama dengan perusahaan lain, ataukah sumber dana dari bank, ataukah sumber dana atau modal dari modal Ventura dan sebagainya. Jadi banyak sekali alternatif di mana sih kita bisa memperoleh suatu modal itu. Nah, di sini saya ingin coba sharing mengenai mengenai cara mengajukan modal di modal Ventura. Mungkin di antara mahasiswa-mahasiswa saya atau teman-teman saya sudah mengetahui apa itu modal Ventura, perusahaan modal Ventura mungkin sudah tidak asing lagi ya, apalagi mahasiswa saya sudah semester 4, sudah pintar-pintar semua ya. Jadi di sini selain kalau misalnya ke bank kan kita sudah biasa mungkin ya, kalau misalnya kita mau buka usaha terus kita mau pinjam ke bank, itu mungkin masyarakat juga yang tidak punya usaha bisa pinjam ke bank. Nah, tetapi kalau untuk modal Ventura ini mungkin untuk sebagian masyarakat masih tergolong jarang atau masih tergolong apa sih modal Ventura, bagaimana sih cara kita meminjam di modal Ventura seperti itu. Nah, jadi di sini saya ingin coba menjelaskan di manajemen keuangan kali ini adalah manajemen modal atau perencanaan modal yang bisa dilakukan oleh seorang manajer dalam merencanakan modalnya. Jadi gini ya, kalau misalnya
kita sebagai pelaku usaha yang ingin mendirikan suatu perusahaan, ingin meminjam modal di perusahaan modal Pentura, itu ada syarat-syaratnya ya. Jadi kalau misalnya kita itu ingin meminjam di modal Pentura, itu kan pasti ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syaratnya. Nah, ketentuan ini itu seperti ketentuannya itu kalau misalnya kita pinjam di bank kan pasti ada ketentuannya juga. Nah, begitupun di modal Pentura. Nah, kalau misalnya di modal Pentura ketentuannya itu contohnya seperti ini. Yang pertama, itu kita harus memiliki tujuan bisnis dan produk yang bisa diandalkan. Jadi tujuan bisnis jadi kalau misalnya kita ngajuin ingin pinjam modal, kita kan harus punya tujuan atau proposal lah ya, proposal usaha mengenai tujuan bisnis dan produk yang kita tawarkan itu harus bisa diandalkan atau harus bisa memenuhi permintaan pasar. Nah, yang kedua itu adalah usaha yang berjalan itu minimal 1 tahun. Nah, kalau misalnya tadi kayak misalnya kita pas baru mulai membuka usaha, itu misalnya kita pakai modal tim dulu nih, modal tim kita gunakan. Setelah itu mencapai profit, lalu kita ingin meminjam modal lagi karena ingin meningkatkan produksi. Nah, sehingga dengan meningkatkan produksi kita dapat meningkatkan keuntungan. Nah, itu bisa kita pinjam di modal Pentura, karena kalau kita ingin minjam di modal Pentura, usaha kita itu minimal harus berjalan minimal 1 tahun. Nah, yang ketiga, pastikan usaha yang Anda memiliki usaha yang Anda jalankan itu memiliki laporan keuangan bisnis yang baik, sehingga perusahaan modal Pentura itu dapat melihat kesehatan arus kas usaha Anda. Nah, untuk menilai kesehatan keuangan itu banyak digunakan berbagai cara, seperti metode CAMEL. Mungkin di antara teman-teman sudah tahu ya apa itu metode CAMEL. Modal CAMEL itu kan untuk menilai seberapa sehat perusahaan itu sudah berjalan, seperti itu ya. Nah, terus yang keempat itu adalah suatu perusahaan itu harus memiliki aset. Jadi harus memiliki aset jaminan. Jadi kalau misalnya kita di bank itu kan kalau kayak KTA itu kan kita bisa pinjam uang di bank tanpa adanya jaminan, tetapi kita harus punya payroll di sana. Nah, kalau untuk modal Pentura itu adalah kita boleh pinjam tapi harus ada aset yang dijaminkan, seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah melengkapi berbagai dokumen penting seperti akta pendirian usaha, NPWP, izin usaha, rekening koran, dan lain-lain. Jadi seperti itu ya syarat-syarat yang harus dipersiapkan jika seorang manajer atau manajer keuangan ingin mendapatkan modal di modal Pentura. Jadi harus disiapkan syarat-syaratnya seperti itu ya. Kalau misalnya contoh perusahaan modal Pentura itu seperti Astra Pentura dan sebagainya. Nanti boleh saya kapan-kapan sharing tentang perusahaan-perusahaan yang bergerak di modal Pentura beserta sejarah-sejarahnya. Jadi biar teman-teman paham ya. Nanti kalau misalnya teman-teman atau mahasiswa sekalian setelah lulus dari perkuliahan ini, setelah lulus wisuda dan sebagainya, terus ingin membuka usaha, terus usahanya itu untung berjalan selama 1 tahun, terus ingin mencari modal di modal Pentura, bisa diikuti langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi ya. Baik, mungkin itu saja materi kali ini mengenai manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan kali ini kita membahas tentang perencanaan modal di modal Pentura. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan, dan saya memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dari penyampaian saya. Baik, mungkin itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.